Perkenalkan, saya Diana Tausia, dan di video ini saya akan mengajak kamu untuk mengenal dunia psikometri. Psikometri merupakan cabang ilmu psikologi berfokus pada pengukuran aspek kejiwaan dan perilaku manusia. Tujuan utama psikometri adalah membuat alat ukur psikologis yang valid, artinya hasilnya akurat dan reliable, yaitu hasilnya konsisten dari waktu ke waktu. Dunia kerja psikometri, misalnya perusahaan mencari calon sales yang ekstrovert, gigih, dan tahan stres, maka mereka akan menggunakan tes bakat dan inventory kepribadian. Secara historis, dasar psikometri dimulai oleh Francis Galton pada tahun 1689. Ia melakukan pengukuran dengan teori kesalahan dan pengamatan fisik seperti ukuran dada. Galton memperkenalkan ide bahwa rata-rata dari banyak pengukuran bisa menunjukkan gambar kebenaran tentang individu tersebut. Evolusi alat ukur seiring waktu, teori Galton berkembang pesat. Pengukuran psikologis terus berevolusi untuk mencapai presisi dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap manusia, dengan mempertimbangkan aspek filosofis dan historis di balik setiap metode. Final part 1, saya Diana pamit undur diri. Jadi, psikometri bukan sekedar tes, tapi sebuah ilmu yang membantu kita memahami manusia secara ilmiah dan objektif. Goodbye, jumpa lagi di part 2 bersama penjelajah baru. Halo, jumpa lagi di part 2 konsep pengukuran skala dan reliabilitas bersama saya, Kak Dita. Sekarang kita bahas konsep dasar pengukuran dalam psikometri. Yang diukur bukanlah orangnya langsung, tapi atributnya atau dimensinya, misalnya tinggi badan, kecerdasan, atau tingkat stres. Kalau kita mengukur tinggi badan, objeknya bukan tubuh manusia, melainkan atribut tinggi itu sendiri. Nah, begitu juga dalam psikologi, kita mengukur aspek kejiwaan, bukan manusianya. Alat ukurnya pun harus disesuaikan dengan atribut yang diukur. Selanjutnya, saya Dita akan menjelaskan jenis skala. Ada 4 skala: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal hanya membedakan kategori seperti jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Skala ordinal bisa diurutkan, contohnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan S1. Skala interval memberi jarak numerik setara seperti suhu Celcius tapi nggak punya nol mutlak. Skala rasio punya nol absolut, misalnya berat, usia, atau waktu. Nol di sini benar-benar berarti tidak ada. Contoh perbandingan suhu dan waktu. Sebagai contoh, suhu 20 derajat Celcius bukan berarti 2 kali lebih panas dari 10 derajat Celcius, karena titik 0 pada Celcius bukan 0 absolut. Tapi, kalau dalam skala Kelvin, baru nolnya punya makna yang mutlak. Konsep reliabilitas. Reliabilitas berarti konsistensi alat ukur dalam menghasilkan hasil yang stabil dari waktu ke waktu. Contoh ilustrasi. Kalau seseorang mengerjakan tes kepribadian saat sedang senang, lalu mengulanginya lagi saat sedih, hasilnya bisa berubah. Alat ukur yang reliable akan tetap memberi hasil yang mirip karena yang diukur adalah sifat yang stabil, bukan suasana hati yang sesaat. Kesimpulannya adalah psikometri membantu kita memahami kepribadian dan perilaku manusia dengan alat ukur yang ilmiah, yang valid, reliable, dan terstandar. Dengan psikometri, psikologi bisa menjelma menjadi ilmu yang terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di slide ini adalah materi yang terakhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, jumpa lagi, goodbye! Created using Powtoon.